Bro, Ya, gini, sorry bro, aku potong. Dari penjelasan barusan gitu ya, itu aku kok nangkepnya bahwa free will itu akhirnya menjadi alat kita, gitu ya, untuk membebaskan diri kita dari pengaruh-pengaruh indoktrinasi tadi, bro, gitu. Lo exactly. diindoktrinasi. Jadi free will itu sebenarnya alat aja gitu. Lo kasih alat untuk memilih sehingga lo bisa kembali ke pilihan yang harusnya lo pilih gitu. Sementara dianya sendiri itu sudah terbentuk gitu ya. Tapi karena ada indoktrinasi gitu, sehingga kita secara psikisnya itu jadi terpengaruh. Tapi free will itu menjadi penangkalnya gitu. Gue mesti ikutin free will gue gitu supaya gue kembali ke jalan itu gitu. Gimana Oke, nih? kalau gitu Bang, antara free will sama psikis ada kaitannya nggak? Kenapa psikis seseorang bisa lebih tinggi ya dengan free will-nya? Karena nggak ngerti makna free will ya. Ya, makanya gini, kalau kita itu jelaskan gitu ke orang gitu ya, bahwa di situ ada gitu ya, psikis, di situ ada free will yang merupakan penangkal dari segala macam hambatan gitu, di mana lu tuh punya istilahnya hak prerogatif mutlak lah di dalam free will itu untuk menentukan yang terbaik buat lo gitu. Psikis itu kan kurungan gitu. Nah, kurungan-kurungan ini menurut saya itu membuat kita terlatih gitu ya untuk meningkatkan tingkat kita pada saat kita itu membenturkan antara free will dengan psikis, itu kita dapat di situ eventuated gitu, bro. Oh, gua ada dapat sesuatu di sini. Ya, itu saya ingat Alex ya, dia tiap hari bilang saya itu sulit bicara sama pelaras. Ya, karena saya punya masalah psikis, mental block. Kalau Ibu Rini ngerti banget dia bilang sama saya punya kesulitan, dia tuh pada free will. Oleh karena itu, waktu kemarin bilang, saya bilang, itu peristiwa 25 tahun yang lalu. Bapak Yu sudah meninggal 6 tahun yang lalu. Sekarang Yu bawa memori itu, yang membawa itu kan Yu. Jadi di main Yu, setengah bermain Yu berperan sebagai Bapak Yu, setengah lagi bermain sebagai Yu waktu kecil sebagai victim. Itu kan free will dia yang menentukan itu bermain itu kan, betul nggak? Dia bikin gambaran itu bahwa di main dia berperan dirinya sebagai bapak, satu lagi di main dia sebagai anak yang terzolimi, dia disiksa terus. Sehingga dia mengalami masalah psikis kan. Kalau dengan free will kan bisa selesai. Kalau dia paham artinya free will apa. Itu kan satu terapi, Pak. Ya. Saya ini punya case ya, Grace, apa Ibu ini. Saya barusan ditelepon. Ini ada perempuan cantik, umur 4 tinggal di Singapura, umur 14 tahun dia di rape. Tapi orang tuanya nggak tahu. Nah, waktu umur 18 tahun ada parent teachers conference, ini anak nangis ke gurunya, dia sintra, dia di rape. Lalu si ibu bapaknya datang baru tahu. Selama 4 tahun dia nggak kasih tahu bapak ibunya. Nah, akhirnya kalau kita lihat, ini anak cerdas ya, jadi dalam keadaan stres dia bisa masuk university yang sulit di London, dia bisa masuk di United Kingdom. Ya. Dan dia selalu hobinya olahraga. Apa artinya? Berarti olahraga itu kan membuat hormon endorfin dia keluar, betul nggak? Berarti dia ada pain yang dia simpan. Nah, persoalannya, sekarang kenapa dia nggak cinta sama orang tuanya? Sudah itu dia mau bunuh diri udah 3 kali. Bunuh diri itu kan shame kan? Kalau nggak shame ya mau bunuh diri. Dan akibat lainnya dia jadi free sex. Free sex. Dia nggak rasa dirinya worth it. How you treat that? Berarti kan ada masalah kesulitan dalam hidupnya, hambatan. Ada masalah psikis. Free will-nya kan jadi lemah sekali. Padahal dia bilang bahwa dia pengen berguna, dia pengen dalam Tuhan, dan semua free will-nya gitu. Karena tools-nya nggak ada. Dia nggak tahu bahwa kenapa dia dapat kesulitan itu. Ya. Lalu model trainingnya punya nggak di-educate. Model trainingnya pokoknya ke gereja, Muslim ya. Pokoknya kamu sholat, training kan. Ya. Jadi nenek confused terus. Personality-nya vaccinated-nya, terfragmentasinya. Iya.
Pasti. Kasihan kan. Nah, yang kayak begitu tuh banyak di dunia. Kita kalau mau nyebarkan Urantia gitu ya, nggak bisa secara filosofi sekaligus, nggak bisa. Harus membukti banget. Kayak Chris tadi bilang journey itu infinity, nggak bisa. Nggak ngerti. Karena yang kita hadapi orang-orang yang level of playing field-nya berbeda sama kita. Jadi kita harus masuk into their mind. Kita harus menguasai teknik-teknik berbicara, ya teknik-teknik touching dia. Kita harus kuasai. Kalau enggak, dia harus merasa love. Ya, itu yang nomor satu Pak Panu bilang. Love energy itu dia harus rasa. Tadi saya bicara sama ibu sama bapaknya setengah jam. Ibu bapaknya sedihnya bukan main dan panik dan merasa guilty dan merasa malu. Berarti satu keluarga kan porak-poranda. Kakak kandungnya menghakimi. So, now saya akan ketemu minggu depan sama mereka. Nah, jadi kita memang harus datang kepada orang-orang yang harus kita kasihani gitu ya. Kalau sekarang kita mau berbicara sama kelompok-kelompok Islam ya Pak Imbang, saya kira hambatannya lebih besar. Saya kira hambatannya ya. Di bidang mana? Soal apa hambatannya? Kalau bicara soal Urantia. Ya di bagian mananya kira-kira akan mentok? Belief systemnya. Nah, jadi Pak Imbang tadi saya tahu Pak Imbang ini punya cara yang cerdas banget. Gitu. Ya, Pak Imbang itu kan sering bertanya ke mereka. Jadi aku ngerti lah. Nah, itu memang seperti Pak Nugoro bilang kita punya bagian masing-masing.